Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini, kita akan mengungkap konspirasi tersembunyi dalam film klasik tahun 1988, K-Life. K-Life adalah film horor aksi fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 1988 yang ditulis dan disutradarai oleh John Carpenter, berdasarkan cerita pendek tahun 1963, Echo Plot in the Morning, karya Ray Nelson. Dibintangi oleh Roddy Piper, Kate David, dan Meg Foster, film ini mengikuti seorang gelandangan yang menemukan melalui kacamata hitam khusus bahwa kelas penguasa adalah alien yang menyembunyikan penampilan mereka dan memanipulasi orang untuk mengonsumsi, berkembang biak, dan menyesuaikan diri dengan status quo melalui pesan-pesan subliminal di media massa. Setelah memperoleh hak film untuk cerita pendek yang ditulis Nelson sebelum produksi K-Life, Carpenter menggunakan cerita tersebut sebagai dasar untuk struktur skenario yang ia tulis dengan nama samaran, Frank Armitage. Carpenter telah menyatakan bahwa tema-tema K-Life berasal dari ketidakpuasannya dengan kebijakan ekonomi Presiden AS saat itu Ronald Reagan, serta apa yang dilihat Carpenter sebagai peningkatan komersialisasi dalam budaya populer dan politik. K-Life meraih kesuksesan kecil saat dirilis, memulai debutnya di posisi 1 di box office Amerika Utara. Awalnya film ini mendapat ulasan negatif dari para kritikus yang mengecam komentar sosial, penulisan, dan aktingnya. Namun, film ini kemudian mendapatkan pengikut fanatik dan mendapat sambutan kritis yang jauh lebih baik. Film ini sekarang dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu film terbaik Carpenter. Film ini juga telah memasuki leksikon budaya pop, terutama memiliki efek yang bertahan lama pada seni jalanan, terutama Shepard Fairey. Nada, seorang gelandangan, datang ke Los Angeles, California untuk mencari pekerjaan, di mana ia melihat seorang pendeta memperingatkan bahwa mereka telah merekrut orang-orang kaya dan berkuasa untuk mengendalikan manusia. Ia mendapat pekerjaan di sebuah lokasi konstruksi dan berteman dengan rekan kerjanya, Frank, yang mengundangnya untuk tinggal di daerah kumuh dekat gereja dan bertemu Gilbert. Seorang peretas mengambil alih siaran TV, memperingatkan bahwa manusia adalah ternak mereka, dan satu-satunya cara untuk melihat adalah dengan mematikan sinyal di sumbernya. Mereka yang menonton siaran mengeluh sakit kepala. Nada mengikuti Gilbert dan pendeta ke gereja, menemukan mereka bertemu dengan sekelompok orang termasuk peretas. Dia juga melihat peralatan dan kotak di dalamnya, tetapi melarikan diri ketika dia ditemukan oleh pendeta. Daerah kumuh dan gereja dihancurkan dalam penggerebekan polisi, dan peretas serta pendeta dianiaya oleh polisi. Nada mengambil salah satu kotak dari gereja dan mengambil sepasang kacamata hitam darinya, menyembunyikan kotak itu di tumpukan sampah. Dia menemukan bahwa mereka membuat dunia tampak monokrom, tetapi juga mengungkapkan pesan-pesan bawah sadar di media untuk dikonsumsi dan disesuaikan. Mereka juga menunjukkan bahwa banyak orang sebenarnya adalah alien yang menyeramkan dan bermata serangga yang bersembunyi di bawah fasad manusia. Makhluk-makhluk itu juga memiliki komunikator jam tangan yang memungkinkan mereka untuk berteleportasi bersama dengan drone pengintai. Ketika alien mulai menyadari Nada dapat melihat mereka, dia dihadapkan oleh dua petugas polisi alien. Dia membunuh mereka, mencuri senjata mereka, dan memasuki ban, di mana dia melihat bahwa beberapa karyawan dan pelanggan adalah alien. Dia membunuh beberapa dan melarikan diri dengan menyandera seorang manusia, Holly Thompson. Nada mencoba membuatnya mengenakan kacamata, tetapi dia melemparkannya keluar jendela dan menuruni bukit. Saat mengambil kacamata hitam lain dari tumpukan sampah, Frank, yang mengira Nada sebagai ancaman berbahaya, datang untuk memberikan Nada gajinya. Saat Nada mencoba memakaikan kacamata itu padanya,
Frank menolak dan keduanya terlibat perkelahian panjang. Nada berhasil memakaikan kacamata itu pada Frank, dan setelah melihat sendiri alien-alien itu, ia bersembunyi bersama Nada. Keduanya bertemu Gilbert, yang memperkenalkan mereka pada perlawanan manusia. Mereka diberi lensa kontak untuk mengganti kacamata hitam, dan mengetahui bahwa alien menggunakan pemanasan global untuk membuat bumi lebih seperti dunia asal mereka sambil menghabiskan sumber dayanya untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka juga mengetahui bahwa alien telah menyuap kolaborator manusia. Holly bergabung dalam pertemuan itu, membawa informasi tentang dari mana sinyal itu mungkin berasal. Dia meminta maaf kepada Nada atas apa yang terjadi, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi segera setelah itu pertemuan itu digerebek oleh polisi, dengan sebagian besar dari mereka yang hadir terbunuh dan yang selamat terpencar. Nada dan Frank terpojok di sebuah gang, tetapi mereka mengaktifkan jam tangan alien yang membuka portal ke pelabuhan antariksa alien di bumi di bawah kabel 54, jaringan berita yang dikelola alien. Menemukan pertemuan alien dan kolaborator yang merayakan pemusnahan teroris, mereka didekati oleh seorang gelandangan dari daerah kumuh, yang kini menjadi salah satu kolaborator. Mengira mereka adalah rekrutan baru, ia mengajak mereka berkeliling fasilitas, tempat alien menyiarkan sinyal yang mencegah manusia melihat mereka dan pesan tersembunyi. Nada dan Frank menemukan Holly dan berjuang menuju pemancar di atap, tetapi Holly, yang juga kolaborator yang bertanggung jawab atas penyerbuan itu, membunuh Frank. Nada membunuh Holly dan menghancurkan pemancar, tetapi terluka parah oleh helikopter polisi. Dengan sinyal yang terputus, Nada mengacungkan jari tengah saat ia tewas. Sementara itu, manusia di seluruh dunia menemukan alien bersembunyi di antara mereka. Itulah tadi ulasan singkat tentang film Hey Life. Jika kalian belum menontonnya, sangat direkomendasikan untuk ditonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lain.